Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel News Indonesia. Salam sehat, salam semangat. Saat ini kita sudah kedatangan atau telah hadir Coach Sofyan. Beliau adalah mantan pemain nasional usia 20 di tahun 2004. Dan saat ini dia menjabat sebagai head coach di SSB Peru. Nah, kita akan tanya-tanya sedikit tentang SSB Peru. Ini Bung Sofyan ya. SSB Peru ini dari namanya, boleh tahu apa itu arti SSB Peru? Dari namanya aja deh. Oh, itu dari sebenarnya SSB Peru itu dari singkatan nama wilayah di Petir, ya disebut Petir Utama, makanya disebut Peru FC untuk membangkitkan semangat anak-anak muda sana untuk bergelut di dunia olahraga, khususnya sepak bola sih. Oh, jadi Peru itu, saya kira Peru yang Peru negara Peru gitu. Oh, bukan ya, Peru itu Petir Utama ya. Betul. Petir Utama. Oke Bang, bisa juga diceritain sedikit nih perjalanan Abang tiba-tiba bergabung di SSB Peru ya. Kisahnya sih pas waktu teman saya sendiri si Lingga ya, dia juga satu angkatan juga sama saya di timnas waktu itu. Nah kebetulan dia pertama ngelatih di sana, dia mau ngajak saya karena memang posisi saya sendiri sudah berlisensi saya untuk pelatihan, dan dia juga pengen bimbingan dari yang sudah punya lisensi untuk bergabung di SSB Peru. Nah kebetulan waktu itu memang saya baru selesai kursus lisensi C. Dia ngajak untuk bergabung, akhirnya jadi kesepakatan antara pemilik sama saya. Nah di situ saya dipercayakan sebagai pelatih utama ya, pelatih kepala ya, pelatih kepala ya, untuk membindangi di SSB Peru itu sendiri sih kayak gitu. Oke Bang, SSB Peru itu Petir Utama ya. Petir, kalau nggak salah di Gondong ya? Iya, di Kelurahan Petir Cipondoh. Masih masuk Cipondoh. Oh, ya. Itu lapangan di sana juga ya? Untuk lapangan ya di lapangan Gempar untuk saat ini. Kalau terkenal sih Bendungan Polor kalau ya, Bendungan Polor. Ada kawan saya itu yang suka ngomong Bendungan Polor. Ya. Oke, Bung Sofyan, ini apa SSB Peru itu di usia berapa yang masuk dilatih di sana itu? Cuma dibagi kategori aja dari usia 8 sampai 12, 13 sampai 15, 16 sampai 20. Jadi dibagi 3 kelas ya? 3 kelas. Dibagi 3 kelas. Coach Sofyan, ada 3 kelas di SSB Peru. Itu bagaimana teknis pelatihannya? Apalagi sekarang PPKM lanjut terus ya. Gimana itu caranya? Ya memang sih banyak kendalanya ya untuk kegiatan SSB untuk saat ini. Memang kita untuk latihan setiap hari Selasa juga jam 4 sore, Kamis jam 2 siang, sama Minggu pagi. Ya memang kendalanya memang untuk saat pandemi kayak gini ya paling kita masih fokus pembinaan aja ya. Untuk kompetisi memang benar-benar sulit untuk kegiatan kompetisi ya, jangankan SSB sendiri ya. Liga 1 aja sampai saat ini. Liga 1 ya, mau tahu berapa? Ya. Informasi itu 27 Agustus kalau nggak salah. 27 Agustus. Ya makanya kita sebagai pelatih dan manajemen juga alhamdulillah masih terus membina anak-anak walaupun pandemi kayak gini ya, karena emang untuk menjaga kesehatan juga sih dari ya kita tahu kan kalau anak sekarang apa ya gadget ya. Ya betul. Sangat. Jadi mereka itu memang dari kecil, apalagi daring sistem sekolah juga, jadi nggak ada kegiatan fisik. Jadi ya sebenarnya sangat dianjurkan sekali kalau misalkan ada pelatihan, nggak usah di bola sih, mungkin di olahraga yang lain, tapi ini salah satunya kita lagi berbicara tentang sepak bola ya. Jadi di usia tadi kelasnya dari usia
11 Dari pertama 8 tahun sampai 12 ya. Itu kan berarti usia SD ya, sekolah dasar ya. 13 sampai 16. Kira-kira untuk di saat pandemi sekarang, walaupun memang saya yakin sih pasti minatnya itu sangat berkurang, tapi masih ada ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sih untuk siswa masih banyak juga yang masih tertarik ya sama sepak bola, walaupun kompetisinya jarang, tapi kita masih bisa untuk uji coba lah ke tim-tim yang lain yang memang kondisi lapangannya masih bisa digunakan untuk uji coba kayak gitu. Ya, artinya di saat pandemi ini sangat ada banyak keterbatasan yang sangat dirasakan bagi pelatih dan para siswa. Mereka tidak mengeksplor apa yang dia dapatkan pelatihan di SSB. Pandemi yang terjadi saat ini sangat berdampak ke seluruh sektor, terutama tidak terutama ya, maksudnya selain sektor olahraga juga ada sektor-sektor lain pasti mengalami kendala ya, perubahan atau artinya. Nah, di saat pandemi seperti ini, Bung Sofyan masih konsisten menjabat sebagai pelatih di SSB. Apakah ada kegiatan lain selain Anda melatih di SSB Peru? Ada sih untuk kegiatan selain melatih, saya juga memang masih aktif juga ya di kerjaan saya di suatu perusahaan ya. Memang di sana juga support juga untuk kegiatan saya melatih, alhamdulillah. Terus juga saya masih membuka juga privat sendiri untuk pribadi ya, itu namanya Triple S ya, privatnya Triple S ya, Triple S Sofyan Soccer School sebutannya Sofyan ya. Soccer School ya. Triple S. Mudah-mudahan ke depan amin. siswanya lebih banyak lagi. Untuk itu sih lebih ke individu ya, khususnya karena emang saya punya filosofi sendiri, ketika individunya bagus otomatis tim bagus. Makanya saya bekerja juga ketika individu dapat di saya di Triple S, nanti dia balik lagi ke SSB masing-masing bisa praktekannya gitu. Berarti artinya siswa didik di Triple S sama di SSB Petir itu berbeda ya? Untuk sekarang sih dari Petir belum ada, sebagian dari SSB lain yang ada. Tapi tidak menutup kemungkinan enggak bisa ya? Saya buka semua SSB, saya welcome lah buat ke Triple S, apalagi khususnya di Peru FC. Informasi sih yang saya dapat juga di Peru FC nanti rencana untuk ke depan sih mau ke Liga 3. Harapan saya sih bisa gitu, karena ketika sudah masuk Liga 3 nanti harapan saya SSB ini sudah punya wadah ke depan, jadi untuk ikut ke Liga Suratin dan liga-liga resmi PSSI dia udah punya wadah sendiri. Udah kangen tuh kata-kata Suratin udah lama banget. Ya, buat sekarang memang ya terputus di awal tahun 2020 ya, rencananya memang banyak sekali kegiatan usia muda, terus karena pandemi ya batal semua. Itu menjadi pukulan telak yang bagi khususnya SSB sendiri. Sebagian juga udah ada yang mungkin ada yang libur sampai saat ini juga masih ada. Untungnya SSB Peru sendiri masih eksis ya, walaupun pandemi kayak gini, manajemen sendiri masih perhatian dengan pelatih, dengan siswanya sendiri masih perhatian. Kita harus tetap berjuang. Ya. Jadi, kita nggak boleh nyerah, nggak boleh ngibarin bendera putih. Tetap semangat untuk pembinaan sepak bola Indonesia. Tapi tetap kita menjaga prokes ya. Yang mudah-mudahan PPKM, kalau kita kepingin sih PPKM sudah selesai gitu kan. Mudah-mudahan ketika sampai tanggal 16 tidak diperpanjang lagi. Amin. Tapi kita juga tetap menjaga prokes dan tetap menjaga kesehatan. Karena memang olahraga itu kan bisa sehat ya kan? Iya, emang tujuan kita untuk selalu melanjutkan SSB Peru untuk berlatih ya itu
membuat anak-anak lebih Bergerak menjaga lah, imun lah. Kalau iya. sekarang mah trennya menjaga imun ya. Daripada mereka jejet begini, Iya, kagak ada betul, geraknya ya kan. Apalagi sekolah sekarang pakai gadget, masa Oh iya. terus olahraga juga pakai gadget juga kan. Iya. Enggak, ini tetap kita di lapangan, tetap Fisik ya. prokes mah tetap ya. Kita selalu sebelum latihan itu anak-anak di siswa itu disuruh bawa baju salinan, terus bawa masker, sanitizer, itu Ya, kita udah wajibin untuk Karena setiap itu mau latihan. bentuk perhatian kita kepada kondisi yang sekarang ya. Betul. Maksudnya kita juga tidak sebodoh aja gitu kan. Kita tetap menjaga prokes. Memang sangat penting. Salah satunya masker ya. Yang mudah-mudahan kedepannya lancar lah ya. Amin. Mudah-mudahan. Saya pengen tahu apa visi misi SSB Peru. Visi misinya, kalau visinya sih pastinya ingin membentuk ya main bola profesional. Misinya terus sekarang sih tetap ya mengembangkan bakat-bakat pemain muda untuk berkarir ke profesional, terus juga membentuk attitude, karakter. Oh iya, ya, itu karena yang penting banget itu. Ke depan sih berharap ya manajemen sendiri sih supportnya luar biasa untuk Peru ya. Iya. Sampai-sampai kita sendiri walaupun masih SSB sudah dikontrak, itu ada kalau nggak salah ada 8 orang yang udah dikontrak ya, karena memang dilihat dari attitude, skill, kemauan untuk berlatihnya. Makanya kita sebagai manajemen gimana caranya untuk mengembangkan bakat-bakat ini supaya dia nanti bisa jadikan yang diuntungin sendiri kan pemain itu sendiri sebenarnya ya. Tinggal gimana dia bisa memanfaatkan waktunya untuk berlatih terus dan serius ya, betul. Jadi kalau bicara SSB Peru fasilitas sudah alhamdulillah kalau fasilitas mah udah bagus lah. Lapangan juga udah standby gitu kan. Udah bagus juga. Kendala-kendala mungkin di tengah pandemi ya paling ritme itu tadi, jadi jarang sekali kita menemukan kompetisi itu memang belum diperbolehkan ya, betul. masih yang memang berpengaruh banget ya untuk kompetisi. Kalau misalnya memang nggak ada tuh anak-anak kadang ada rasa jenuh juga. Makanya kita sebagai pelatih siasatin paling main internal game sama coba sparring aja. Tapi untuk persaingan untuk merebutkan kemenangan lewat kompetisi itu yang benar-benar ada ya. Karena memang mental anak-anak terbentuk lewat pertandingan itu sendiri. Karena memang itu kan terjun langsung mereka kan, udah langsung di hasil dari latihan. Sangat penting sih ya. Kita juga ya sangat prihatin dengan kondisi seperti ini. Tapi di tengah keprihatinan kita harus tetap punya semangat. Tetap harus punya semangat. Apalagi kita melatih anak-anak di olahraga ya, terutama di sepak bola. Oke, Bung Sofian, SSB Peru sudah berapa tahun? Untuk SSB tahun untuk kalau saya bergabung sih udah 2 tahun. Untuk saya 2 tahun ini. Pertama bergabung berarti pandemi belum ya waktu itu? Apa udah? Awal pandemi. Awal pandemi udah bergabung. Pas banget gitu. Banget itu pas lagi keluar lisensi diajak ke gabung ya. Terus udah 2 tahun jalan. Sebenarnya kalau untuk SSB sendiri sih udah hampir 4 tahun lah berdiri ya. Di SSB Peru-nya itu udah 4 tahun berdiri. Ya. Jadi bergabungnya baru 2 tahun. Gabung baru 2 tahun ketika memang pas pandemi. Jadi ya mudah-mudahan sih nanti kalau pas misalkan pandemi selesai dan itu akan lebih bisa maksimal, lebih bisa maksimal sepertinya. Dan kompetisi juga bisa dibuka. Yang diharapkan ya buat anak-anak. Yang mudah-mudahan barometer Liga 1 yang rencana tanggal 29 Agustus mudah-mudahan lancar dan berimbas juga kan ke SSB yang ini mudah-mudahan sih bisa meriah lagi, bisa ramai lagi. Jadi anak-anak tuh enggak ya otot-otot mereka juga udah terlatih lagi gitu. Enggak di banyak gadget gitu.
Ya, mudah-mudahan sih benar-benar terlaksana ya kompetisi liga, Amin. karena emang buat jadi motivasi Iya. anak-anak juga ketika Jadi dia bercita-cita iya ke sana gitu betul. kan. Kalau nggak ada kan mau kemana ini dia. Rata-rata emang udah pikirannya sekarang udah kayak gitu anak-anak, Iya. karena emang kompetisinya yang senior sendiri nggak ada. Jadi anak-anak berpikir mau mana nih latihan Iya, gitu sih. Mudah-mudahan lah eh, pemerintah bisa menyalurkan lah bakat-bakat ya. Kita sebagai pecinta sepak bola juga merasa harus punya wadah lah lewat kompetisi ini, supaya generasi-generasi yang nggak mungkin kan kita timnas itu lahir begitu aja, kalau Iya. ada dari generasi kan Oh iya benar, dari susah generasi juga ke dari pemain-pemain. Iya, masa naturalisasi terus kita yang notabene instan gitu kan. 200 Jadi juta Indonesia. iya Harus kita ada lah. juga sebagai pelatih juga merasa dirugikan sendiri dengan adanya Iya. naturalisasi gitu kan. Karena pembinaan kita merasa sia-sia dengan kondisi selalu timnas instan gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya lancar lah. Amin. Oke, Bung Sofyan. Kira-kira apa harapan abang nih tentang pelatihan sepak bola, terutama di SSB Peru ya? Harapan saya sih untuk siswa-siswa di masa pandemi seperti saat ini, jangan pernah putus asa menggapai cita-cita walaupun kompetisi dan yang lainnya tidak ada. Tidak ada. Tetap untuk persiapkan diri, latihan dengan disiplin, dengan semangat ya. Khususnya untuk siswa SSB Peru atau siswa-siswa yang lain kalau ingin bergabung di SSB Peru atau privat juga bisa. Privat apa namanya tuh? Triple S. Triple S. Triple S ya. Ya, kalau untuk mau bergabung di SSB Peru, kita membuka siswa baru atau pindahan ya dari usia 8 tahun sampai usia 17 tahun. Semoga SSB Peru dengan wadahnya bisa menyalurkan bakat-bakat pemain muda bisa untuk mencetak nanti pemain-pemain nasional ya, betul, amin ya. Itu nanti kita untuk latihan di lapangan Gempar ya, masih di situ ya. Kemungkinan kalau misalnya manajemen tahun depan insya Allah kalau nggak ada hambatan mau masuk ke Liga 3 juga. Amin, amin. Itu aja. Buat pemain muda tetap semangat untuk berlatih, yakin dengan apa yang diceritakan. Memang SSB Peru itu di Petir ya? Iya, betul. Di Petir. Mungkin nanti ada kawan-kawan yang atau yang punya anak dan ingin menyekolahkan di SSB Petir, nanti bisa hubungi atau konfirmasi langsung dengan Bung Sofyan. Terima kasih. Oke, perbincangan kali ini kita tutup untuk sementara ini, dan mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap. Nanti kalau misalkan ada perubahan atau memang ada peluang apa gitu kan, mudah-mudahan sih pandemi ini cepat selesai dan kondisi normal, olahraga juga kita bisa digenjot lagi gitu kan. Kompetisi juga yang ya ibarat kata bonus SSB Petir SSB ya. Bonus SSB itu ya kompetisi-kompetisi gitu kan mereka. Jadi langsung terjun langsung gitu mempraktekkan apa yang sudah diajarkan di SSB. Oke sobat, perbincangan kali ini kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam sehat.